Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 10 Maret 2025, yang saya mengenal firman Tuhan 1 Samuel 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Ayat yang ke-25, dihidangkannya lah semua itu di depan Saul dan ke depan para pegawai. Lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua di 1 Samuel 28 ayat yang pertama. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Jadi orang Filistin melawan orang Israel. Tentara-tentaranya mengerahkan tentaranya. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju. Jadi Daud harus maju untuk melawan orang Filistin bersama pasukannya. Jadi Daud ini disertai oleh Tuhan. Dia selalu berhasil dalam peperangannya. Melawan orang Filistin. Bapak saudara. Di ayat yang kedua, jawab Daud kepada Akis, baik engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selama-lamanya. Jadi Akis ini percaya kepada Daud. Menjadi pengawalnya sampai selama-lamanya. Karena dia selalu berhasil. Disertai Tuhan. Jadi ada apa-apa Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi karena dia selalu bertanya, makanya berhasillah dia. Tuhan kasih jawaban. Jadi jangan mendahului Tuhan. Tanya dulu Tuhan, baru berperang. Ini ciri-ciri Daud ini. Selalu menang dalam peperangan. Di ayat yang ketiga, adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kota, dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh beramal. Jadi Saul ini minta petunjuk kepada roh beramal. Karena Samuel sudah mati. Jadi dia bingung, tidak ada petunjuk bagi dirinya. Dari Tuhan tidak ada, baik berupa mimpi juga tidak ada. Jadi Saul ini menjadi minta petunjuk kepada roh-roh yang lain, bukan dari roh Tuhan. Di ayat yang kelima, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Jadi Saul melihat tentara orang Filistin, takutlah ia, gemetar, karena tidak ada kekuatan. Tuhan sudah jauh dari dia. Karena dia melawan Tuhan, minta petunjuk kepada ilah-ilah lain. Ayat yang ke-6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Jadi Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia karena kejahatannya. Berbuat jahat, risiko. Demikian juga kita, kalau kita berbuat jahat, risiko. Minta petunjuk Tuhan tidak ada jawab. Ini ciri-ciri Saul. Kita juga begitu. Kita bersalah, kita minta petunjuk kepada Tuhan, tidak ada jawab. Dengan baik mimpi, baik dengan uring, baik dengan perantaraan para nabi. Jadi dengan perantaraan para nabi tidak ada petunjuk buat Saul. Bingung dia. Bapak saudara. Jadi segala sesuatu harus tanya Tuhan biar pasti apa maunya Tuhan kepada kita semua. Di ayat yang ke-14, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya jawabnya. Jadi dia mencari seorang perempuan untuk memanggil arwah, yaitu memanggil arwah semua ini, minta petunjuk orang mati
ya, Samuel. Karena Tuhan tidak ada jawaban sama sekali. Muncullah Samuel datang dan bicara ya, lewat perempuan ini. Katakanlah kepada Saul, ya, Tuhan sudah jauh daripadamu, ya, tidak menolongmu. Ya. Kenapa engkau minta petunjuk kepada saya? Ya, percuma. Maka ketahuilah Saul bahwa itulah Samuel, lalu berduduklah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ya, jadi lewat Samuel, perempuan memanggil Samuel, arwahnya. Ya, karena tidak ada jalan lain. Makanya jangan melawan Tuhan. Risiko, mati sia-sia. Ya, Bapak Saudara, di ayat 16 lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu. Padahal Tuhan sudah undur daripada Saul. Ya, jadi Armia bertanya, mengapa engkau bertanya kepadaku, sedangkan Tuhan undur daripadamu, jauh daripada sesuai perbuatan Saul. Ya, dan telah menjadi musuh. Ya, jadi Tuhan menjadi musuh Saul. Jadi kita harus dengarlah suara Tuhan. Apa maunya Tuhan? Di ayat yang terakhir 1 Samuel 28 ayat 25, dihidangkannya lah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya, lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Ya. Jadi Saul itu pinsang, sempat pinsang. Ya, tapi dikasih makan dulu oleh perempuan itu. Ya, bersama pegawainya. Setelah mereka makan kenyang, mereka pulang. Ya, itulah kehidupan. Ya, sekarang juga demikian. Makanya kita minta petunjuk kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Rugi kita. Ya, tidak ada hasil. Ya, yang ada hanyalah sakit hati, ya, kecewa, dan lain sebagainya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 10 Maret 2025, di 1 Samuel 28 ayat yang pertama hingga ayat 25. Pada waktu itu orang Filistin mengarahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Dihidangkannya lah semua itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya, lalu mereka makan, kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.